Nah, begitulah kesenangan Muslim kalau Saifuddin Ibrahim meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Tentu saja kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Memang baru-baru ini dikabarkan kalau Saifuddin Ibrahim ini meninggal dunia. Kenapa Saifuddin Ibrahim ini dikabarkan meninggal dunia? Karena Saifuddin Ibrahim sendiri mengakui kalau dia ini terkena penyakit diabetes. Bukan hanya itu, ada penyakit yang dirahasiakan oleh Saifuddin Ibrahim dari publik. Saifuddin Ibrahim ini terkena penyakit HIV. Ketika si Sarah Ayu pulang ke negara kita ini berselingkuh bersama anak MKC, si Saifuddin Ibrahim ini mungkin merasa sakit hati karena istrinya selingkuh bersama anak sahabatnya, karena MKC itu adalah sahabat Saifuddin Ibrahim. Karena si Sarah Ayu juga sudah beberapa kali mengatakan kepada Saifuddin Ibrahim, jangan mencaci maki agama Islam, jangan memfitnah agama Islam. Tapi Saifuddin Ibrahim ini lebih mendengarkan pengikut dia, maka si Sarah Ayu pun meninggalkan Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim juga mungkin merasa sakit hati, maka karena istri yang diidamankan oleh Saifuddin Ibrahim selama ini selingkuh bersama anak sahabat Saifuddin ini. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, mari kita dengarkan bagaimana ucapan Saifuddin Ibrahim selanjutnya. La ilaha illallah, 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 la ilaha. Senang sekali kalau saya meninggal dunia. Apa ini manusia ya? Saya sendiri sudah mengampuni Nabi Muhammad. Saya sudah maafkan Nabi Muhammad karena dia telah menipu saya. Ya, memang baru-baru ini banyak dikabarkan kalau Saifuddin Ibrahim ini meninggal dunia. Di sini Saifuddin Ibrahim sangat kepanasan karena ada beberapa channel yang mengabarkan Saifuddin Ibrahim meninggal dunia. Kemudian Saifuddin Ibrahim sendiri katanya telah mengampuni Nabi Muhammad SAW, telah memaafkan Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad ini katanya menipu Saifuddin Ibrahim. Jadi kalau kita mau bahas tentang kitab suci di sini, kitab sucinya orang Kristen dan kita umat Islam, mana yang lebih bisa diterima akal? Apakah Al-Quran itu bertentangan dengan sains teknologi embriologi, ataukah Alkitab yang bertentangan dengan sains teknologi embriologi? Kalau ada yang bertentangan dengan sains teknologi embriologi, ini kitab siapa yang menipu? Silahkan cek di Al-Quran, apakah ada yang bertentangan? Lalu silahkan cek bagaimana dengan Alkitab. Dikatakan di dalam Alkitab, kalau bumi ini datar, kalau bumi ini baru berusia 6.000 tahun. Ular itu makan debu, harimau itu makan jerami. Kitab siapa yang menipu di sini? Bukankah ini dikatakan di dalam Alkitab? Nah, jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, kita lanjutkan. Saya telah berhasil menjadi penista agama Islam. Apa? Saya dimasukin penjara oleh hakim, oleh hukum, dengan hukum yang nggak jelas. Lalu hukum yang tidak adil itu menetapkan saya sebagai penista agama. Apa ini semua? Di awal, Saifuddin Ibrahim ini mengatakan kalau dia ini sudah berhasil menistakan agama Islam. Kemudian dia protes pengadilan Indonesia ini karena dia tidak terima kalau dia ini ditetapkan sebagai tersangka. Karena sebelumnya juga Saifuddin Ibrahim ini pernah dimasukkan ke dalam penjara karena melakukan penistaan agama. Dulu sebelum di Pondok Pesantren Al Zaitun saja, Saifuddin Ibrahim ini sempat ditetapkan sebagai DPO ketika ngajar di Pondok Pesantren Darul Arkam. Jadi ketika di Darul Arkam, Saifuddin Ibrahim ini sebagai tukang doktrin, karena Saifuddin Ibrahim ini juga adalah anggota dari NII. Kemudian Saifuddin Ibrahim ini ditetapkan sebagai DPO. Saifuddin Ibrahim ini memohon kepada Panji Gumilang agar diterima jadi guru di Pondok Pesantren Al Zaitun. Nah, jadi Saifuddin Ibrahim ini adalah anggota NII. Makanya jangan diherankan kenapa Saifuddin Ibrahim ini murtad. Jadi buat teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, kita lanjutkan. Saya sudah berhasil menjadi penista agama Islam. Jadi nggak salah dong saya. Dodi. Yang lebih dulu menghina itu adalah Al-Quran.
lebih dulu menghina itu adalah Al-Quran. Bukan saya, bukan Saifuddin Ibrahim, bukan Manubulu, bukan Ahok. Saifuddin Ibrahim Boga ini masih mengulangi kata-katanya kalau dia ini katanya sudah berhasil menistakan agama Islam. Kemudian Saifuddin Ibrahim ini mengatakan Al-Quran yang lebih dulu menghina. Di mananya Al-Quran ini menghina? Di ayat keberapa? Di surat apa? Jelaskan kepada kita. Tunjukkan buktinya. Di surat ini, di ayat ini. Nah, di ayat sekian di surat ini, jelaskan kepada kita. Jangan hanya bisanya mempelintir, memotong-motong ayat Al-Quran. Kan itu cuma kerjaan Saifuddin Ibrahim. Jadi buat teman-teman sekalian, kalau kita mau bahas tentang kitab suci siapa yang menipu, ya otomatis ini Saifuddin Ibrahim ini kan marah. Karena beberapa kali saya masuk ke lab Saifuddin Ibrahim, saya ajak Saifuddin Ibrahim ini untuk berdebat tentang sains, teknologi, embriologi. Tunjukkan, buktikan kalau Alkitab itu tidak bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi. Tapi Saifuddin Ibrahim ini kan tidak mampu. Tidak mau menerima tantangan saya. Beberapa kali saya menantang di channel lama saya, Saifuddin Ibrahim ini selalu menolak. Dia tidak menyanggupi. Di sini dia mengatakan Al-Quran itu yang telah menipu dia. Bukan Al-Quran yang menipu. Jadi di kitab suci siapa? Ayatnya itu boleh dirubah. Ayatnya itu boleh dihapus. Ayatnya itu boleh diganti. Di kitab suci siapa? Di Al-Quran apa di Bible? Lembaga Alkitab Indonesia mengatakan di tahun 2023 di awal kemarin, revisi terjadi besar-besaran kepada Alkitab. Makanya seluruh gereja di Indonesia ini harus bisa menerima ini. Dan gereja di seluruh Indonesia ini harus membeli kitab suci yang sudah direvisi. Jadi Bible ini direvisi dan gereja di seluruh Indonesia ini wajib membeli Injil ini, tidak boleh tidak membeli. Jadi kitab suci siapa yang menipu? Al-Quran apa Bible? Jangan kita itu mau menjatuhkan agama Islam, di sini mau menaikkan derajat Kristen, tapi tanpa Saifuddin Ibrahim sadari, Saifuddin Ibrahim yang telah mencaci agama Kristen sendiri. Saifuddin Ibrahim yang telah merendahkan agama Kristen sendiri. Jadi buat teman-teman sekalian, kita itu jangan heran kalau Saifuddin Ibrahim itu kerjanya cuma mencaci maki. Karena Saifuddin Ibrahim itu mendapatkan sesuap nasi itu hanya dengan mencaci maki. Kalau Saifuddin Ibrahim tidak mencaci maki, maka Saifuddin Ibrahim ini pun tidak bisa mendapatkan makan. Jadi kepada teman-teman di sini, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.